Selamat sore Frater, kami semua izin mewawancarai Frater mengenai tentang hidup panggilan. Sebelum itu, Frater bisa memperkenalkan diri terlebih. Nama saya Frater Don Bosco Yohanes Dihonowo, bisa disapa Frater Bosco. Saya calon imam Uskupan Denpasar. Saat ini sedang menjalani tahun orientasi pastoral bertempat di Seminari Menengah Bosco. Oke, terima kasih Frater. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa sih awal Frater untuk mendapatkan panggilan ini, Frater? Kalau dibilang awal mendapatkan panggilan itu nggak ada. Jadi awal mengapa saya bisa terpanggil seperti ini adalah soal figur yang saya amati ketika kecil. Ini dulu waktu kecil saya dekat dengan pastor paroki saya itu Romo Gede. Nah, dari situlah saya terinspirasi untuk jadi imam. Tapi seiring berjalan waktu ketika saya masuk ke seminari menengah, kemudian ke seminari tinggi, saya menemukan motivasi panggilan saya yang terdalam itu soal cinta sebenarnya. Karena dari pribadi saya sendiri itu, saya merasa bahwa selama ini Tuhan itu mencintai saya. Lalu mengapa saya tidak membalas cintanya itu? Nah, tapi ini bukan cinta yang personal kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang. Dan itu saya dapatkan hanya melalui pelayanan menjadi seorang. Selanjutnya, apa yang ingin diperoleh selama hidup panggilan selama menjadi frater ini? Kalau yang ingin saya peroleh selama saya menjadi frater, ya jelas tujuannya adalah ditabiskan menjadi imam ya. Tapi lebih jauh daripada itu, saya punya moto hidup sesuai pelindung saya itu saya ingin memenangkan lebih banyak jiwa. Artinya saya ingin memenangkan banyak orang-orang supaya lebih dekat kepada Yesus. Oke, untuk selama menerima panggilan, ada nggak pengalaman yang menyenangkan bagi frater? Pengalaman yang menyenangkan sih ada. Dulu saya pernah menjalani ada namanya kegiatan Natal, itu kita membantu di sebuah stasi seperti itu. Itu terjadi di sebuah pulau terpencil di Flores. Nah, di sana itu saya merasa bahwa umat itu sangat merindukan kehadiran imam di sana, karena memang di sana daerahnya susah dan di sana itu mereka sangat-sangat menyanjung saya dengan perhatian mereka, welcome seperti itu. Dan itu beda dari tempat-tempat yang lainnya, tempat itu sendiri. Berarti itu menjadi pengalaman yang menyenangkan banget ya buat Ya, frater. yang menyenangkan. Oke. Terus kalau untuk tantangan selama frater terpanggil itu ada nggak? Ada. Kalau tantangan selama saya terpanggil itu, keluarga saya ini dalam perjalanan waktu ini bukan keluarga yang baik-baik saja sebenarnya. Jadi mama saya dulu itu Protestan, mama saya Katolik, kami anaknya Katolik, kemudian mama saya ikut bapak saya, dan kemudian 4 atau 5 tahun yang lalu kakak saya yang besar itu yang sulung perempuan dia masuk Islam. Nah, gitu. Nah, tantangannya adalah ketika hidup di paroki itu sempat menjadi gunjingan. Kok adiknya frater, bapaknya aktif di gereja, kok anaknya yang perempuan masuk Islam kayak gitu. Dan juga bapak saya itu sering mengatakan begini, hanya kamu adalah harapan bagi bapak supaya bisa mengembalikan nama baik keluarga gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi saya menjadi tantangan bagi saya, apakah saya menjadi imam ini murni karena memang motivasi diri saya sendiri atau hanya untuk mengembalikan martabat keluarga gitu. Berarti untuk dari faktor keluarga ini udah mendukung ya frater buat menjadi lebih ke imam. Kalau keluarga sih mereka sangat mendukung saya. Terus terakhir nih frater, ada nggak harapan terhadap panggilan dalam diri anak-anak muda Katolik dalam gereja ini? Ya kalau harapan sih jelas ada. Harapannya itu kalau sekarang itu kan banyak anak muda itu kan kayak pasif banget di gereja gitu kan, lebih senangnya itu hura-hura. Ya kan? Mungkin memang faktor dari belum mendapatkan strategi bagaimana sih menarik minat anak muda masuk ke gereja. Tapi harapan saya sih bagi orang muda Katolik itu cobalah terlibat lebih aktif di gereja, karena kalian adalah masa depan gereja. Kalau misalnya generasi yang tua sudah berlalu, siapa lagi yang menghidupkan gereja? Baik, terima kasih frater atas jawaban-jawabannya. Dan sekian dari saya, terima kasih.